Saya akan membacakan presentasi bab psikologi kognitif dan transpersonal yang disusun oleh Saudara Hauzani Nazif Al-Bahi, Hilda Maulida Kusuma Putri, Yandi Maula Azami, Isfitri Karimah, dan Irfan Taufikul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Taufikul Hakim akan menjelaskan tentang pengertian psikologi kognitif dan transpersonal. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Sedangkan psikologi transpersonal merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Adapun tokoh-tokoh psikologi kognitif dan transpersonal. Tokoh-tokoh psikologi kognitif yang pertama Jean Piaget, lahir di Neustadt-Gattel, Swiss 9 Agustus 1896 sampai meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada umur 84 tahun, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Kemudian tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, terjadi dari lahir hingga 2 tahun, yang ditandai dengan anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi objek. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional, terjadi dari 2 hingga 7 tahun, yang ditandai mulai memiliki kecakapan motorik. Yang ketiga, tahap operasional konkret, dari 7 hingga 11 tahun, yang ditandai anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, terjadi setelah usia 11 tahun, berarti 11 tahun ke atas, yang ditandai perkembangan penalaran abstrak. Beberapa karya penting Jean Piaget. Saya di sini akan membaca beberapa karya penting Jean Piaget. Yang pertama, Piaget J 1950, Introduction à l'Epistémologie Génétique, Paris, Prises Universitaires de France. Yang kedua, Piaget J 1961, La Psychologie de l'Intelligence, Paris, Armand Colin 1961, 1967, 1991. Enhardt, B. dan J. Piaget 1958, The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence, New York, Basic Book. Inilah beberapa karya-karya penting Jean Piaget yang saya bacakan. Jabatan Jean Piaget 1921 sampai 1925, Direktur Penelitian Institut Jean-Jacques Rousseau, Geneva. 1925 sampai 1929, Profesor Psikologi, Sosiologi, dan Filsafat Ilmu, Universitas Neuchâtel. 1929 sampai 1939, Direktur Sejarah Pemikiran Ilmiah, Universitas Geneva. 1929 sampai 1967, Direktur Biro Pendidikan Internasional Geneva. 1932 sampai 1971, Direktur Institut Ilmu Pendidikan Universitas Geneva. 1938 sampai 1951, Profesor Psikologi Eksperimen dan Sosiologi Universitas Lausanne. 1939 sampai 1951, Profesor Sosiologi Universitas Geneva. 1940 sampai 1971, Profesor Psikologi Eksperimen Universitas Geneva. 1952 sampai 1964, Profesor Psikologi Genetika Sorbonne Paris. 1955 sampai 1980, Direktur Pusat Internasional untuk Epistemologi Genetika Geneva. 1971 sampai 1980,
Profesor Emeritus Universitas Geneva. Teori-teori tahapan Pikettyian dan pasca Pikettyian. Pertama, tahap historis dalam pemikiran keagamaan dan ilmiah oleh Michael Barnes 2000. Teori pemikiran prasejarah dan kuno Peter Damero 1995. Tahap-tahap pemahaman dari Kieran Egan. Tahap perkembangan iman James W. Fowler. Tahap sejarah seni Suzy Gablik 1977. Tahap sejarah pemahaman moral kognitif Christopher Halpik 1979-2004. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Teori Donlepan tentang asal-usul pemikiran dan drama modern, Lipan 1989. Teori Charles Rading tentang perkembangan intelektual abad pertengahan, Rading 1985. Tahap-tahap sejarah R.G. Robinson 2004. Teori perkembangan konstruktif Robert Kagan 1982. Konseling dan terapi perkembangan Alan Ivey DCT Ivey 1986. Menurut Jerome Bruner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Pertama yaitu tahap enaktif, penggambaran benda nyata. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata atau pensil itu sendiri. Atau juga tahap enaktif ini berbasis tindakan atau kinestetik. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Peserta didik ataupun seseorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Yang ketiga, tahap simbolik. Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Di tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Salah satu teori belajar kognitivisme yang berkembang adalah discovery learning atau metode penemuan dari Jerome Bruner. Pertama yaitu pembelajaran berbasis lingkungan, yaitu pembelajaran ini berkaitan dengan berwawasan lingkungan yang menciptakan perilaku dan kebiasaan untuk menghargai lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran pemecahan masalah. Anak diajarkan untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Salah satunya yaitu Carl Gustav Jung, lahir di Gaswil 26 Mei 1875 dan meninggal di Kuznets 6 Juni 1961 pada usia 86 tahun. Beliau adalah psikolog yang berasal dari Swiss dan seseorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psike atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yakni yang paling kontroversial adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang menegaskan bahwa seluruh aspek kepribadian individu mengalami perkembangan yang holistik. Sederhananya, kepribadian setiap orang sejatinya mengalami proses evolusi. Di dalam proses evolusi spesies terdapat beberapa tingkatan. 1. Kesadaran merupakan proses yang melibatkan ego. 2. Ketidaksadaran pribadi merupakan proses yang melibatkan pengalaman. Buku-buku karya Carl Gustav Jung 1912, Psychology
of the Unconscious. 1921, Psychological Tips. 1933, Modern Man in Search of a Soul. 1938, Physiology and Religion, Words and Earth. 1951, Ion Research into the Phenomenology of the Self. 1952, Symbolism of Transformation, dan lain-lain. William James lahir di New York City, New York, Amerika Serikat 11 Januari 1842, meninggal di Tom Ward, New Hampshire, Amerika Serikat 26 Agustus 1910 pada umur 68 tahun. Adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. William James menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Pengalaman murni adalah perubahan-perubahan yang terus dari kehidupan manusia dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada masa depan. Oleh karena itu, James menolak adanya kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum dan bersifat tetap serta berdiri sendiri. Menurut James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman murni. James membuat beberapa kontribusi penting pada bidang filsafat pada beberapa dekade akhir dari masa hidupnya. Pada masa puncak kreativitas kepenulisannya, pada tahun 1904 sampai 1905, ia menulis kumpulan esai yang berjudul Essay in Radical Empiricism 1912, di mana ia mulai meletakkan posisi filsafatnya yang secara umum kemudian dikenal sebagai neutral monims. Lalu selanjutnya yaitu C. Pokok-pokok konsep psikologi kognitif dan transpersonal. Pokok-pokok konsep psikologi kognitif meliputi yang pertama penelitian psikobiologis, yaitu menggunakan keterkaitan antara aktivitas otak dengan perilaku yang dilakukan atau diamati. Lalu yang kedua, self report. Peserta penelitian memberikan laporan mengenai hal yang mereka alami, baik yang dirasakan atau diingat, berkaitan dengan suatu rangsangan tertentu. Yang ketiga, eksperimen laboratorium terkontrol. Penelitian dilakukan pada tempat dan waktu tertentu, dan biasanya telah diatur lingkungan sekitar agar tidak menjadi variabel pengganggu. Dari proses kognisi yang akan diukur pada eksperimen. Lalu keempat, waktu reaksi, yaitu menggunakan kecepatan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus tertentu. Lalu, pokok-pokok konsep psikologi transpersonal, ada 4. Pertama, fokus pada dimensi spiritual. Yang kedua, mengarah pada kesadaran manusia. Yang ketiga, pendekatan pada perkembangan. Yang keempat, proses pencerahan. Terima kasih.